Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video saya sebelumnya saya pernah membahas tentang itu ya. Ada seseorang yang bertanya atau meminta kepada saya untuk membahas tentang minyak goreng yang dijadikan sebagai pelumas kendaraan ya, baik sepeda motor maupun mobil. Nah, dia ingin tahu pendapat saya. Nah, kemudian ya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya menjawabnya ya kawan-kawan, yaitu bahwa minyak goreng ya sebaiknya tidak digunakan sebagai pelumas karena banyak sekali sifat-sifat pelumas itu yang tidak dimiliki oleh minyak goreng. Nah, saya terkejutnya banyak sekali kemudian komentar-komentar yang menyerang saya. Kadang-kadang bukan menyerang tapi sekedar berseberangan, yaitu mengatakan bahwa minyak goreng ini bagus untuk pelumas. Kemudian ada yang sekedar sharing bahwa mereka mempergunakan minyak goreng ini sebagai pelumas dan katanya awet gitu ya. Terus ada yang menyerang juga, katanya saya nggak punya pengetahuan tentang pelumas tapi sok-sok ngomong tentang pelumas. Nah, baik kawan-kawan, jadi di sini saya akan membuat video jawabannya yang menurut saya ini cukup telak hari ini ya, karena kita akan membuat peragaan atau membuat percobaan untuk membuktikan apakah minyak goreng ini layak disandingkan dengan pelumas yang beneran. Ya, maka saya membuat percobaan, yaitu minyak goreng dan saya bandingkan dengan ini oli sepeda motor ya, mereknya Federal Oil. Terus dia kekentalannya ya atau speknya ya kawan-kawan 20W50 ya. Ini biasa digunakan untuk sepeda motor 4 tak ya. Nah, jadi nanti kita akan uji apakah minyak goreng ini setara dengan ini ya. Jadi pertama kali ya kawan-kawan, saya akan mencoba ya mengisi ini. Jadi ini kita isi dengan oli gantian ya, nanti oli dan minyak goreng ya. Kemudian saya akan menjatuhkan gotri ini ya. Jadi gotri ini seperti ini kan. Nah, saya perlihatkan ya. Nah, apa ini maksud dari percobaan saya? Percobaan saya ini adalah untuk membuktikan viskositas atau kekentalan ya kawan-kawan. Nah, kita akan bandingkan apakah kekentalan minyak goreng ini itu sama dengan kekentalan dari oli yang mereknya Federal Ultratech ini ya. Ini sengaja saya cari yang paling murah ya, karena biaya video saya biar nggak terlalu mahal ya kawan-kawan. Seringkali video saya ini nggak balik modal, jadi karena saya modalnya misalkan 50.000 beli ini, videonya itu paling dapat uang 10.000, 15.000 gitu ya kawan-kawan. Jadi jangan dipikir kalau bikin video YouTube itu selalu banyak hasilnya, belum tentu kawan-kawan. Jadi kadang-kadang cuma sedikit, dan itu tadi saya bilang nggak balik modal. Tapi demi pendidikan masyarakat ya, saya rela untuk berkorban gitu ya. Baik, tadi kembali ya kawan-kawan. Jadi pengujian saya pertama nanti adalah saya akan mengisikan ini ke dalam sini ya, gantian ya kawan-kawan. Lalu kita akan bandingkan ya apakah kekentalannya sama. Kalau dia jatuhnya lambat ya, artinya dia lebih kental ya kawan-kawan. Kalau dia encer pasti jatuhnya akan cepat, seperti itu. Nah, sekarang silakan lihat ya bagaimana hasilnya. Satu, dua, tiga. Lagi. Nah, kawan-kawan tadi udah lihat ya, saya sengaja melakukan masing-masing itu 3 kali. Kemudian kita sekarang akan sandingkan ya dengan kecepatan normal dari ketiga percobaan tadi itu, mana yang kira-kira lebih kental gitu ya.
Nah, kemudian saya akan coba lagi dengan slow motion ya. Nah, baik, dari percobaan tadi ya kawan, terlihat jelas bahwa kekentalan kedua cairan ini berbeda ya. Jadi terlihat tadi yang lebih kental adalah oli ya, yaitu oli Federal Ultratech ya 20W50. Nah, dari sini itu menunjukkan bahwa minyak goreng ini sebetulnya tidak layak untuk dipakai sebagai oli atau pelumas ya kawan. Nah, itu dari sisi kekentalannya ya. Kemudian kita akan menguji lagi ya kawan, apakah mungkin kekentalan ini udah cukup ya dengan segitu gitu. Mungkin ada yang ngomong gitu. Oke, sekarang kita akan melakukan pengujian kestabilan ya. Kestabilan kekentalan dalam suhu dingin maupun suhu panas gitu ya. Tapi karena di sini saya udah mencoba suhu dingin ya kawan, dan kelihatannya itu sudah menunjukkan kegagalan pada minyak goreng, maka saya mungkin tidak akan meneruskan ke suhu panas. Yaitu apa? Kemarin ya sore itu saya sudah mencoba memasukkan ya kedua bahan ini tadi, oli dan minyak goreng, ke dalam kulkas ya kawan. Ini adalah untuk mensimulasi bagaimana ketahanan kedua pelumas ini ya kalau di suhu dingin ya kawan. Ternyata minyak goreng ini membeku kawan di suhu dingin, padahal ini suhunya masih sekitar 4 derajat Celcius. Nanti saya akan buktikan dengan menggunakan termometer ya. Perhatikan. Nah, oli masih ya kekentalannya masih cukup bagus ya kan. Sedangkan minyak goreng lihat sendiri ya kawan. Nah, mungkin ada yang kontra dengan saya akan bilang, loh emangnya kita tinggal di daerah dingin, kita kan di daerah tropis. Meskipun di daerah tropis ya kawan, knalpot mengganggu banget ya. Meskipun di daerah tropis ya kawan, banyak sekali daerah kita yang dingin ya, terutama ya misalkan kayak Dieng, kemudian ya daerah-daerah pegunungan lah ya, mau di Batu ataupun di kayak Tawangmangu mungkin ya kayak gitu. Jadi banyak sekali daerah dingin ya, yang mana ya kemungkinan kalau kalian menggunakan minyak goreng sebagai pelumas, jangan-jangan di dalam membeku seperti ini ya. Karena suhu di pegunungan itu kan bisa di bawah 10 derajat Celcius ya kawan. Jadi nggak perlu nol ya bagi minyak goreng untuk menjadi beku seperti ini. Tapi yang jelas ini sudah sama-sama saya masukkan ke dalam kulkas bersamaan ya. Tadinya itu saya kantongi seperti ini. Nah, saya kantongin seperti ini. Kalau kalian nggak percaya, silakan kalian bikin percobaan sendiri, minyak goreng masukkan ke kulkas gitu ya. Nah, Bapak, apakah kulkas itu representatif atau mewakili dinginnya suhu pegunungan? Ya, tergantung. Kalau kulkas kalian settingannya bisa kalian atur ya silakan ya kawan. Tapi yang jelas suhu di dalam kulkas itu pastinya di atas 0 derajat Celcius ya. Yang mana kalau dibandingkan dengan Dieng ya kurang lebih ya kawan. Padahal di Dieng aja kadang-kadang itu sampai membeku ya. Mungkin bisa mencapai 0 ya, sehingga kadang-kadang ada salju kan di Dieng atau es gitu ya kawan. Jadi kayaknya sih saya nggak usah buktikan lah mengukur suhunya bahwa ini sama-sama dingin, karena kalau kalian nggak percaya, kalian bisa mencoba sendiri di rumah ya. Jadi saya nggak harus membuktikannya 100% kepada kalian. By the way, sekarang saya akan uji aja ini sendiri ya, karena ini nggak mungkin kita uji. Kita akan uji bagaimana sekarang kekentalannya ketika dia di suhu dingin ya. Ini sama-sama keluar dari kulkas tadi. Nah, akhirnya ya bagaimana dengan orang-orang yang berkomentar ya yang banyak itu bahwa mereka udah mempergunakan minyak goreng dan tidak ada masalah. Ya kembali ya kawan, saya tetap tidak akan menyarankan ya. Mungkin mereka punya pengalaman seperti itu, ya silakan aja ya kalian ikuti kalau mau gitu ya. Tapi kalau kalian ngikuti saya, paling tidak ya kalau minyak gorengnya masih asli berbentuk minyak goreng seperti ini, maka saya kembali tidak menyarankan untuk menggunakan minyak goreng sebagai pelumas gitu ya. Saya justru sekarang itu jadi bertanya-tanya ya kawan, dengan satu sifat aja ya, jadi kekentalan dan kestabilannya pada suhu, saya
bertanya-tanya, apakah benar sebetulnya komentar-komentar orang sebanyak itu ya? Bahkan ada satu orang ya kawan yang selalu stalking, ngikuti video saya. Setiap kali video saya terbit, saya selalu dikomentari ya, yang menyalahkan saya tentang minyak goreng sebagai pelumas ini. Orang ini begitu ngebet, saya nggak tahu ya, apakah orang-orang ini orang-orang beneran, orang generik, ataukah orang bayaran yang dibayar entah pengusaha minyak goreng gitu ya, untuk menyerang ke konten saya gitu ya. Karena apa? Kita itu kan sekarang itu susah membedakan ya kan antara komentar-komentar generik ya, komentar orang beneran sama buzzer ya. Karena zaman sekarang itu zaman buzzer ya, banyak orang yang dibayar untuk kemudian menyerang ke medsos-medsos orang yang dikehendaki oleh si pembayar ya kan. Terutama kemarin ketika zaman pilpres kayak gitu ya. Itu real kan, memang benar nyata ya buzzer itu. Bahkan buzzer-buzzer yang terkenal itu kan ada nih, contohnya kayak Coki Pardede gitu ya. Saya bilang dia buzzer terkenal karena semua orang tahu dia, dan dia mengaku ya di acaranya Denny Sumargo waktu itu bahwa dia memang dibayar untuk sebagai juru kampanye ya. Jadi kalau ngomong juru kampanye dan dibayar itu kan kalau di medsos ya kan itu kan bisa diistilahkan buzzer gitu ya. Dan menurut saya buzzer yang paling terkenal itu ya si Raffi Ahmad mungkin ya. Dan sekarang bayarannya adalah dia jadi pejabat. Nah, kira-kira seperti itu ya kan. Nah, kembali ya kan orang-orang yang berkomentar bahwa mereka menggunakan minyak goreng sebagai pelumas ya, saya nggak tahu apakah itu orang beneran atau buzzer gitu ya. Kalaupun buzzer, saya penasaran ya, untuk apa gitu ya. Apakah sekarang itu memang ada kecenderungan pengusaha minyak goreng itu ingin ya agar minyak gorengnya semakin laris ya, mereka menghembuskan isu bahwa minyak goreng bisa digunakan sebagai pelumas ya. Padahal tadi ya dari percobaan kita yang sederhana ini aja bisa membuktikan bahwa minyak goreng sama sekali tidak layak digunakan sebagai pelumas ya. Terutama bagi kalian yang tinggal di daerah dingin. Kemudian ya, jadi gini kawan-kawan. Ada satu istilahnya itu ekstrapolasi yang bisa kita dapatkan. Apa itu ekstrapolasi? Jadi gini kan, kalau di suhu anggap saja ini 5 derajat Celcius dia beku ya, dia sangat kental sehingga sampai mengeras membeku. Kemudian di suhu normal yaitu 30 ya, dia udah mulai encer ya, bahkan lebih encer daripada oli ya. Kemudian kalau ke suhu 100 derajat, apa yang terjadi? Pasti jauh lebih encer ya. Karena dari 5 ke 30 dia encer, jadi ke 100 pasti jauh lebih encer lagi, kan seperti itu. Nah, kalau sifat minyak goreng itu memang seperti itu, maka sangat tidak layak kan. Bayangkan kalian ya punya sepeda motor, kan udah dipakai nih, udah panas, lalu pelumas kalian encer, tentu tidak bisa melapisi ya dan melumasi mesin-mesin atau komponen-komponen mesin di dalam sepeda motor kalian, seperti itu. Nah, sedangkan oli ya, oli ini ya hasil percobaan pada suhu dingin 5 derajat Celcius kemudian ke 30 itu tidak jauh berbeda ya. Sehingga ke 100 ya, itu artinya kita ekstrapolasi ya kan. Sehingga ke 100 maka bisa kita bayangkan bahwa perbedaannya tidak akan tinggi ya. Nah, di sini saya belum akan membuktikan, tapi bagi kalian yang penasaran, silakan kalian buktikan sendiri karena sangat mudah ya kan. Tinggal modal pipa gini ya, kalian beli di toko akuarium ya, karena paling harganya berapa ya, 5.000 atau berapa gitu atau 10.000. Terus gotri bisa kalian dapatkan di bengkel-bengkel sepeda gitu ya. Gratis pastinya karena biasanya terbuang-buang gitu ya. Coba ya, pakai HP kalian rekam sendiri lalu kalian bandingkan hasilnya. Saya yakin tidak akan jauh berbeda ya kawan-kawan. Karena apa? Memang oli ini sudah dirancang untuk stabil pada perubahan suhu gitu. Baik kawan-kawan ya, mudah-mudahan video yang panjang lebar ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan sehingga tidak gampang mempercayai tanpa membuktikan. Jadi bagi yang pengguna minyak goreng ini katanya saya disuruh membuktikan dulu pakai sepeda motor. Mohon maaf, saya cukup cerdas ya kawan-kawan. Kita buktikan dulu dengan viskositas. Kalau ini aja nggak lolos maka tidak perlu saya meresikokan sepeda motor dan mobil saya menggunakan minyak goreng. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.